Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast mingguan HMJ MPI yang akan menemani minggu cerah kalian hari ini. Kali ini podcast akan dibawakan oleh saya, Vinadia. Oh iya nih teman-teman, kita hari ini kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kepala Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Bapak Muhammad Thayyib. Penasaran kan dengan beliau? Makanya dengerin podcast ini sampai habis. Ya sudah Pak, kita langsung masuk saja ya Pak di sesi wawancaranya. Ya. Boleh dong Pak cerita sedikit lah tentang keluarga Bapak lah. Sekarang tinggal di mana, terus anaknya berapa, istri? Ya, alhamdulillah istri masih satu dan pengennya satu. Ya. Jadi istiqomah saja. Ya. Kalau anak saya sudah 2, putra saya 2, yaitu 1 putri, 1 putra. Mudah-mudahan ke depan masih diberikan amanah oleh Allah untuk memiliki putra lagi. Supaya ke depan banyak partner saya untuk membantu mengembangkan dunia pendidikan. Artinya mengabdi di ladang pendidikan, karena di rumah itu banyak lembaga pendidikan, unit-unit lembaga pendidikan, mulai dari SD, MI, MTS, MA, SMK, dan perguruan tinggi, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang juga banyak, tapi juga tentunya berkualitas. Harapannya begitu. Ya, amin ya Pak ya, semoga segera terwujud. Saya aslinya Bangil, Pasuruan, Jawa Timur juga, gitu. Tapi agak jauh. Kalau seumpama dari Ponorogo kurang lebih, kalau ke rumah itu butuh waktu 6 jam, gitu, ke rumah asli saya. Tapi kalau rumah di Kertosono Nganjuk paling butuh waktu 2 jam sampai 2 jam setengah. Gitu. Berarti Bapak sekarang di Nganjuk ya tempat tinggal yang sekarang? Iya. Di Nganjuk sama di Ponorogo. Yang di Nganjuk, nah, di Ponorogo itu rumah kedua. Ya, rumah kedua, tapi ngekos. Nah, iya. Sama lah dengan adik-adik mahasiswa, bisa merasakan ngekos, kontrak rumah juga pernah. Gitu. Ya walaupun sebenarnya ada fasilitas dari kampus, bisa tidur di ruang khusus untuk dosen singgah, itu sebenarnya ada, hanya saya tidak enak saja. Ya, makanya saya memilih ngekos. Gitu. Iya baik Pak. Gini Pak, itu kan Bapak aslinya Pasuruan ya Pak. Kok tiba-tiba bisa ke Ponorogo gitu jauh? Terus saya lihat juga di CV itu Bapak pernah juga kuliah di Bandung, Yogyakarta, dan sebagainya. Kok sekarang tiba-tiba kok Ponorogo gitu Pak? Kok jauh sekali gitu? Nah itu Dek, ya, takdir kita kerja di mana itu sama, artinya sama dengan jodoh. Kita juga tahu, ya. Hanya kemudian ikhtiar kita. Kalau saya secara pribadi memang pengennya di Jawa Timur supaya bisa menemani orang tua saya, terutama ibu saya. Karena orang tua saya tinggal satu, yaitu ibu. Karena ibu di Jawa Timur, maka saya pengennya juga di Jawa Timur. Sebenarnya dulu juga sudah ada tawaran menjadi dosen ya di Jogja. Hanya kemudian seiring dengan perkembangan waktu, karena ada lowongan dosen CPNS, dosen manajemen pendidikan di IAIN Ponorogo, akhirnya pada waktu itu akhir tahun 2008 saya coba untuk mengadu nasib untuk berkompetisi menjadi dosen di STAIN. Waktu itu namanya masih STAIN. Ya barangkali bisa menjadi dosen tetap di sini. Ya melalui serangkaian ujian, alhamdulillah saya diterima di sini. Jadi untuk kerjaan tetap di Ponorogo sebagai dosen ini, saya mengikuti alur kehidupan yang sudah direncanakan oleh Allah saja. Yang penting bagaimana kita
mengikuti alur itu harus kita siapkan kemampuan kita upgrade wawasan kita, terutama kemampuan bidang manajemen pendidikan, supaya sewaktu-waktu kalau ada tantangan kompetisi untuk mendapatkan ini ladang pekerjaan yang bagus, yang baik, kita sudah siap. Teman-temannya pun juga begitu harusnya. Makanya kemudian saya pun sekolahnya juga ini berpindah-pindah. Nah, alhamdulillah saya sebenarnya 6 bersaudara. Saudara saya nomor 5. Dari 6 bersaudara itu yang kuliah hanya saya. Karena memang jujur orang tua saya orang tua yang tidak punya secara ekonomi, ya. Untuk jangankan menguliakan anak itu satu saja, menguliakan anak semuanya itu susah. Satu saja sudah repot. Tapi mungkin Allah menakdirkan saya, disiapkan oleh Allah untuk membantu kehidupan keluarga besar saya, sehingga saya alhamdulillah mulai MTS sampai S3, yaitu MTS, MA, S1, S2, S3 itu semuanya beasiswa dari pemerintah. Wah, hebat sekali ya Pak ya. Semoga bisa memotivasi para pendengar kita pada hari ini. Gini Pak, Bapak kan sangat berprestasi nih Pak, bahkan mendapatkan beasiswa sejak masa MTS hingga doktoral. Nah sebenarnya Bapak ini sejak kecil tuh memang terkenal cerdas, pintar, dan hebat lah pokoknya, atau memang bagaimana Pak? Ya enggak juga, kalau mungkin orang-orang di lingkungan keluarga saya mengatakan seperti itu, ya saya bersyukur saja. Tapi saya merasa bahwa cerdas, pinter, ya, itu tidak cukup. Yang paling penting untuk meraih kesuksesan itu adalah yang pertama, etos kerja. Ya, etos kerja itu maknanya bahwa kita memiliki kesungguhan dalam bekerja. Ya. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi itu adalah etos ilmu. Ya, kesungguhan kita untuk mencari, mendalami, dan memantapkan ilmu yang kita miliki. Ini penting, dua hal ini. Kalau orang punya dua etos ini, saya yakin dia hidup dimanapun, dia pasti akan menjadi orang yang sukses. Dan itu sejak kecil saya tanamkan. Makanya sejak sanawiyah, ya alhamdulillah, kalau dibilang pinter, cerdas, mungkin ya menurut saya biasa saja. Tapi ya alhamdulillah selalu masuk ranking 3 besar lah. Kalau nggak 1, 2, 3 antara itu sejak sanawiyah. Gitu. Ya karena saya merasa bahwa tuntutan masa depan itu akan jauh lebih rumit, lebih kompleks kalau saya siapkan sejak dini. Dan itu sudah saya mulai sejak sanawiyah. Termasuk sejak sanawiyah pun saya sudah punya planning bagaimana saya harus belajar. Tiap hari itu kira-kira kebutuhan waktu untuk belajar saya itu berapa jam. Itu selalu saya desain. Minimal habis sholat subuh itu setengah jam, nanti setelah sholat asar setengah jam. Itu tiap hari saya harus lakukan itu. Di perguruan tinggi pun juga begitu. Nah, tiap hari, bahkan di perguruan tinggi di S1 dulu di UI, saya harus belajar 2 kali lipat kalau dibanding dengan adik-adik saat ini. Karena saya harus kuliah di pondok pesantren UI malamnya, kemudian siangnya, pagi sampai siang kuliah di kampus UI. Nah, sehingga ada 2 ijazah yang saya dapatkan pada waktu itu, sehingga saya membutuhkan perencanaan pembelajaran, ya, waktu belajar yang itu terschedule betul. Nah, itu saya lakukan, gitu. Ya, makanya kemudian tiada hari tanpa membaca bagi saya. Tiada hari tanpa menulis. Nah, itu prinsip yang saya tanamkan sejak sanawiyah, lebih-lebih di perguruan tinggi. Makanya saya dulu itu waktu kuliah kurus sekali. Karena untuk menggantungkan kebutuhan hidup selama kuliah kepada kakak saya, ibu saya, itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu untuk bertahan hidup, karena beasiswanya itu hanya murni ya kuliah saja, gitu ya, kuliah saja sampai wisuda, tapi kebutuhan makan itu harus menyediakan sendiri. Maka saya terpaksa harus
ini banting tulang juga, termasuk membuat grup dengan teman-teman, ya semacam event organizer lah sama teman-teman untuk buat bimbingan belajar yang ngelesin anak SD, SMP, MTN gitu ya, beberapa mata pelajaran seperti bahasa Arab, matematika, bahasa Inggris gitu. Nah, dari situ bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, termasuk mendampingi dosen dari Arab Saudi juga, ya, yang kebetulan melakukan pengabdian di UII. Nah, sama UII diberikan amanah untuk mendampingi dosen dari Arab Saudi pada waktu itu. Kita juga dapat gaji. Nah, saya sisipkan, yang kemudian juga saya kirimkan ke orang tua. Pak, yang jadi permasalahan generasi muda sekarang ya Pak ya, itu kalau disuruh belajar, disuruh untuk meningkatkan skills itu males. Apa Bapak itu dulu tuh pernah males atau capek lah dah kok gini banget gitu loh? Pernah Pak seperti itu? Saya kira perasaan itu pasti muncul, ya, perasaan itu pasti muncul. Makanya kemudian yang paling penting adalah bagaimana menjaga motivasi kita, akademis kita. Kalau saya bahasakan tadi itu etos belajar, itu yang harus terjaga, terpola, sehingga ketika ada semacam faktor negatif katakanlah begitu dari luar atau dari dalam diri kita yang seolah-olah ingin menyerang kita supaya kita itu mengalah saja sama problem-problem atau masalah yang kita hadapi gitu, itu sejak awal sudah bisa saya antisipasi. Maksudnya karena besarnya motivasi, besarnya perjuangan untuk mewujudkan cita-cita, ya, agar mendapatkan ilmu yang luas, ilmu yang banyak, kemudian wawasan yang juga luas, kemudian jenjang pendidikan yang tinggi. Karena itu sudah saya tanamkan dari awal, maka insya Allah ya segala permasalahan itu bisa kita atasi. Karena itu tadi kita sudah dari awal sudah mematok standar etos ilmu kita seperti apa, gitu. Kalau kita itu punya etos ilmu yang kuat, kemudian cita-cita yang besar, insya Allah halangan apapun termasuk ini ya, mood, merasa capek, merasa males, itu dengan sendirinya bisa kita atasi. Dengan kata lain, sampean kalau ingin jadi orang yang sukses, maka buat passing grade standar belajar sampean, etos ilmu sampean, etos belajar sampean itu harus kuat, harus tinggi, sehingga ketika ada rasa malas, ya, bisa ditepis langsung gitu. Kalaupun capek, ya pasti semua manusia pasti akan mengalami capek. Makanya kemudian di samping untuk mengatasi capek, malas tadi itu, ya, di samping kuncinya adalah besarnya etos ilmu atau etos belajar, semangat belajar. Yang kedua tadi, yang paling penting itu juga perencanaan pembelajaran. Tiap hari apa yang kita lakukan itu harus terencana. Ya, seumpama 1 jam setelah subuh kita belajar, nanti 1 jam atau 1 jam mau tidur kita belajar, nanti waktunya untuk bermain kapan, waktunya untuk agak santai kapan, ya itu di schedule tiap hari, enak, insya Allah ya. Insya Allah dengan begitu pola hidup kita, ya, pola hidup yang kita bangun itu akan berjalan secara konstruktif, akan positif. Dengan begitu juga akan memberikan dampak yang positif pada diri kita, bahwa masalah yang akan muncul bisa kita kendalikan sewaktu-waktu. Ya, baik Pak. Saya lihat di artikel yang saya temukan di UI kemarin, Bapak kan beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk di luar negeri. Bisa cerita dong Pak, kok bisa sampai di Amerika, India kalau nggak salah, iya kan Pak? Sebenarnya artikel itu tahun 2012, ya. Tahun 2012 ketika saya merampungkan kegiatan short course atau pelatihan tentang manajemen pendidikan tinggi di
India, ya di India. Nah, itu tahun 2012. Sebelumnya tahun 2009 awal, saya juga pernah mengikuti surkus juga di negara yang lain, termasuk tadi yang di Amerika tadi. Kemudian ada lagi sebenarnya tahun 2014, ya. Setelah terbitnya ini artikel profil saya itu tadi 2014, saya itu mendapatkan beasiswa surkus metodologi riset atau pelatihan penelitian internasional di Sydney, Australia. Ya, itu juga melalui sebuah kompetisi. Kompetisi artinya tidak semata-mata ditunjuk, tetapi kita mengajukan proposal riset, kemudian kita diuji oleh beberapa penguji apakah riset yang kita tawarkan melalui proposal tadi itu menarik, kemudian bagaimana dengan kemampuan dasar kita, ya, kemampuan dasar kita untuk mengikuti surkus atau pelatihan ke luar negeri itu salah satunya termasuk adalah kemampuan menulis dan juga kemampuan berbahasa asing. Ini penting. Makanya kemudian adik-adik sekalian, kalau yang ingin sukses, punya pengalaman luas, maka upgrade, kembangkan terus kemampuan kalian, gitu, termasuk di bidang bahasa. Ya, karena itu penting. Sampai mau keluar negeri pasti dibutuhkan ini kemampuan bahasa yang bagus, bahasa asing yang bagus, terutama bahasa Inggris. Nah, itu jadi pengalaman saya tes pelatihan ke Amerika, ke India, kemudian ke Australia. Nah, beberapa waktu yang lalu juga sempat diajak teman juga ke Singapura, Malaysia. Itu semuanya juga membutuhkan ini kemampuan bahasa asing yang bagus, sehingga dengan begitu kita bisa berkompetisi dengan yang lain. Ya, kata kemarin waktu ke India atau ke Australia itu dosen yang terpilih se-Indonesia itu cuma 10 orang. Jadi dengan saya teman saya 9 orang, dengan saya jadi 10. Itu mewakili PT KIN, kayak UIN, IAIN, STAIN, itu kami yang mewakili 10 orang gitu. Ya, dari situ pengalamannya luar biasa. Di samping kita juga mendapatkan fasilitas ini ya, soft skill, pelatihan soft skill, menulis, ataupun katakanlah pelatihan di bidang manajerial kelembagaan, bagaimana mengelola lembaga pendidikan yang bagus, katakanlah seperti itu. Ya, kemudian di samping soft skill tadi kita juga mendapatkan fasilitas hard skill. Ya, apa itu? Akomodasi, fasilitas pesawat pulang pergi, termasuk ya honor tentunya juga menarik. Kan kita ikut sudah dikasih beasiswa, surkus ke luar negeri, masih dibayarin lagi. Nah, itu menarik gitu. Makanya ke depan pengennya adik-adik juga begitu. Kalau bisa S2, S2-nya di luar negeri sampai S3. Wah, luar biasa. Ya Allah. Dan Bapak itu S3 sambil kuliah, S3 itu sudah menikah ya, Pak ya? Nah, kemudian S3 itu belum menikah. Jadi nikah itu ketika mau lulus S3. Jadi akhir perkuliahan S3, ketika menyelesaikan tugas akhir saya atau disertasi saya, baru saya menikah. Jadi disertasi selesai, tinggal ujian, saya menikah. Itu belum dapat kerja ya, Pak ya? Oh, sudah, atau sudah di IAIN? Oh, saya S1 itu sudah sambil kerja. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya ngursusin, kemudian selesai S1 saya juga mendampingi dosen dari Arab Saudi, ya, menerjemahkan ataupun mendampingi beliau ketika memberikan materi perkuliahan di dalam kelas atau di luar kelas, berdakwah di masyarakat, katakan seperti itu. Ya. Nah, jadi saya lulus S1, sebelum lulus S1 saya pun sudah bekerja walaupun freelance sendiri, seperti ngursusin, ya, nulis-nulis di surat kabar. Nah, setelah lulus S1 saya sambil jadi asisten dosen itu tadi, mendampingi dosen dari Arab Saudi yang kebetulan beliau mengabdi di UII Yogyakarta.
baik Pak. Kalau pengalaman organisasi Bapak itu apa saja? Karena saya lihat prestasinya banyak sekali ya. Kalau organisasi bagaimana Pak? Ya, kalau organisasi sebenarnya sejak alia saya sudah ini ya, bisa dikatakan cukup aktif di beberapa organisasi ya, termasuk di IPNU ya. Kalau itu organisasi kemasyarakatan di IPNU, salah satu organisasi kepemudaan Nahdlatul Ulama. Kemudian kalau di perguruan tinggi saya juga ini pernah menjadi pemimpin redaksi lembaga pers mahasiswa di UII. Kemudian lembaga ikut juga berkecimpung di lembaga pers tingkat Jogja maupun tingkat nasional pun juga pernah gitu. Jadi banyaklah aktivitas saya dulu. Jadi aktivitas organisasi di level organisasi mahasiswa di level kampus sampai level nasional. Ya, pintar-pintar kita untuk menyeimbangkan waktu ya, kegiatan belajar di universitas sama kebutuhan kita untuk mengasah kemampuan, wawasan, skill di luar lembaga pendidikan tinggi. Ya, seperti itu tadi, keikutsertaan seumpama di lembaga mahasiswa kemahasiswaan. Kalau saya dulu aktif di lembaga pers mahasiswa baik di level universitas maupun di level nasional. Kemudian juga di di Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia juga pernah gitu. Jadi memang bagusnya begitu seorang mahasiswa gitu. Tapi diingatkan kalau bisa diseimbangkan, jangan dibalik bahwa aktif di organisasi kemahasiswaan tapi aktivitas akademis di perkuliahan kampus justru terabaikan. Enggak. Kalau seumpama kita tidak bisa menyeimbangkan, maka prioritas pertama itu tentunya adalah amanah kita sebagai mahasiswa untuk menuntut ilmu di kampus. Tapi idealnya seimbang. Ya. Kegiatan akademis perkuliahan di kampus aktif, nilainya bagus, tetapi aktivitas di organisasi kemahasiswaan juga bagus. Oh, itu bagus. Karena terkadang banyak ilmu yang tidak kita dapatkan di dalam kelas. Artinya pengalaman tidak kita dapatkan dalam pengalaman teoritis di kelas, itu kita dapatkan dalam ini ruang organisasi kemahasiswaan. Entah itu di level universitas atau institut atau di level organisasi mahasiswa ekstrakurikulernya. Ya, baik Pak. Sebagai seorang lulusan doktor muda nih Pak, Bapak ini apa pernah merasakan kegagalan lah dalam perjalanan karir Bapak atau dalam mencari pekerjaan lah Pak? Tolong ceritakan dong Pak. Ya, kalau itu pernah dalam artian kata begini. Terkadang adik-adik sekalian, bahwa apa yang kita harapkan itu belum tentu terrealisasi atau terwujudkan sesuai dengan timing atau waktu yang kita harapkan gitu. Seumpama contoh ya, saya bulan depan pengen mendapatkan prestasi di level nasional, ikut lomba bulan depan, ternyata kalah atau enggak kesampaian. Bukan berarti bahwa prestasi kita itu pupus, enggak. Dan itu pernah saya alami juga. Contoh seumpama sebelum saya masuk di IAIN Ponorogo, saya juga pernah berkompetisi jadi dosen di Malang, Universitas Negeri Malang. Nah, jurusan ini dosen MP, manajemen pendidikan juga, gitu. Tapi karena ada faktor internal perguruan tinggi yang ya katakanlah inilah ada politis akademis atau politik kampus yang itu sebenarnya juga kurang bagus menurut saya. Tapi memang faktanya selama dulu yang terjadi seperti itu. Sehingga ketika persaingan itu tinggal 1 orang dari 32 orang, kemudian mengkerucut tinggal saya sama kompetitor utama, alumni di situ juga, yang kemudian
prioritas alumni yang diutamakan. Nah, itu akhirnya enggak kesampaian gitu. Tapi sedih enggak? Ya sedih sih sedih ya. Karena seolah-olah keputusan yang diambil itu enggak objektif bagi saya. Saya merasa pada waktu itu merasa ada unsur ketidakadilan ya. Tapi saya kembalikan lagi kepada Allah gitu. Berarti boleh jadi memang takdir saya tidak berjodoh untuk kerja di Malang. Nah, ketika ada kesempatan lagi di IAIN Ponorogo tahun 2008 akhir, saya coba barangkali ini takdir saya di sini. Karena kakak saya itu mimpi bahwa saya itu kerjanya di Jogja, kerjanya di Jawa Timur. Sementara pada waktu itu saya ngajar mendampingi dosen di Jogja. Banyak teman-teman yang istilahnya guru-guru saya, dosen-dosen saya berharap saya juga berkiprah di sana. Tapi keinginan saya ingin kembali ke Jawa Timur. Dan kakak saya itu bermimpi bahwa saya ditempatkan oleh Allah itu di satu lokasi, dan lokasi itu di Jawa Timur gitu. Nah, ketika saya ikut tes CPNS dosen di Malang, saya kira mungkin sesuai dengan takdir Allah melalui mimpi kakak saya. Benar, saya di Jawa Timur. Tapi ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Walaupun dari 40 pelamar kemudian tinggal 2 orang mengkerucut gitu ya, tinggal saya sama alumni sana sendiri begitu ya. Ternyata kemudian saya tidak diterima gitu. Saya sempat terpikir, betul enggak mimpi kakak saya itu bahwa saya ke depan itu akan bekerja di Jawa Timur. Seolah-olah itu pupus, seolah-olah mimpi kakak saya itu hanya sekedar bunga tidur ya. Tapi ternyata Allah itu menguji kita sabar enggak, ikhlas enggak dengan ujian yang sudah diberikan oleh Allah itu, supaya kita mau belajar terhadap sebuah kegagalan yang menurut kita itu gagal, tapi belum tentu menurut Allah gitu. Bisa jadi menurut Allah memang sengaja digagalkan oleh Allah supaya Allah itu mempersiapkan psikologis kita itu jauh lebih kuat, lebih matang, sehingga ketika kita nanti lolos dari ujian dari Allah, insya Allah kita menjadi orang yang handal, orang yang kompetitif, orang yang punya wawasan yang luas, orang yang semakin bijak dalam mengambil sikap dan berperilaku gitu. Dan ketika kesempatan kedua hadir ya, ujian CPNS dosen di IAIN Ponorogo sampai seleksi akhir, kemudian saya diterima di sini, saya baru ingat lagi mimpi kakak saya tadi. Oh betul ya. Jadi saya refleksikan kembali keterkaitan antara kesempatan kerja di Malang, di Jogja, sama di IAIN Ponorogo. Ternyata finalnya di sini gitu. Intinya seperti itu. Dan sebenarnya tuh apakah menjadi dosen itu cita-cita Bapak atau sebenarnya ada cita-cita lain? Cita-cita saya itu cuma satu, jadi pendidik. Jadi pendidik tidak harus jadi dosen ya, tidak harus jadi dosen, jadi guru pun juga. Saya dulu sebelum ketika awal pulang dari Jogja pulang ke Pasuruan itu juga pernah mengajar di Madrasah Aliyah Negeri walaupun tidak lama gitu. Baru kemudian ada kesempatan untuk mengikuti rekrutmen dosen di Malang itu, kemudian sama di sini di IAIN Ponorogo. Jadi saya mencari yang pertama sesuai dengan passion saya, pekerjaan yang sesuai dengan passion saya, yaitu jadi pendidik. Nah, kemudian yang kedua pertimbangan tentang ladang ketika berkiprah menjadi seorang pendidik tadi, kira-kira sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya tidak. Nah, kalau seandainya ada kesempatan lain yang jauh lebih baik, maka saya akan melangkah mengambil kesempatan itu dengan cara berkompetisi yang fair gitu. Artinya apa? Dengan kalau waktu itu saya hanya sebentar menjadi guru karena gajinya juga
ya walaupun tetap disyukuri, namun memang untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam artian kata orang tua, ya, kemudian saudara-saudara saya itu kurang mencukupi, dan kebetulan Allah menakdirkan sebuah tantangan untuk menjadi dosen, dan itu ada peluang, ya coba saya akses. Ya, perjalanannya seperti itu sampai kemudian menjadi dosen di IAIN Ponorogo. Oh iya Pak. Selama jadi mahasiswa atau selama berkarir nih Pak sebagai seorang dosen, ada pengalaman unik apa gitu Pak? Unik gimana? Unik ya, mengesankan lah pokoknya. Kalau mengesankan ya banyak, ya di antaranya juga ketika menjadi dosen, interaksi dengan mahasiswa, itu saya merasa bahwa mengajar di sini kedekatan dengan mahasiswa itu luar biasa. Ya sebenarnya saya lebih senang soalnya mengajar kemudian dekat dengan mahasiswa dibanding dengan harus menjabat sebagai seorang kajur atau apapun, karena pada dasarnya saya lebih senang langsung berinteraksi dengan mahasiswa ya. Oleh karena itu saya sejak datang di Ponorogo itu beberapa kali kontrak rumah, kemudian ngajak mahasiswa, terutama mahasiswa yang dari keluarga yang mampu ya, untuk ikut saya, sambil ngurusin TPA di sekitar kontrakan. Itu saya lakukan terus, dan alhamdulillah adik-adik mahasiswa yang selama ini ikut dengan saya itu sekarang sudah banyak menjadi orang, dalam artian kata banyak yang mendapatkan beasiswa S2, kemudian sekarang jadi dosen ya, kemudian ada yang juga jadi pengacara ya, alhamdulillah kebanggaan seperti itu ya. Ada yang dapat beasiswa di UIN, di UGM, di UNY dan seterusnya, yang saat ini banyak juga yang sudah menjadi dosen, jadi guru, jadi pengacara gitu, yang dulu ikut di kontrakan saya. Yang kedua, hal yang selain dengan mahasiswa, mungkin kiprah akademis. Selama menjadi dosen di IAIN Ponorogo ini, alhamdulillah saya beberapa kali selain dapat beasiswa pelatihan ke luar negeri, juga beberapa kali mendapatkan dana hibah kompetisi, baik di level institut maupun di level nasional, termasuk beberapa kali juga jadi presenter atau narasumber terbaik, atau the best presenter, the best paper di level konferensi internasional. Dan itu juga ya alhamdulillah ada penghargaan juga. Itu kenang-kenangan yang luar biasa gitu, apalagi mendapatkan penghargaan di level nasional, penghargaan sebagai presenter di level internasional, itu satu kebanggaan tersendiri. Dan saya yakin adik-adik juga bisa. Yang penting itu tadi kata kuncinya ya. Kuncinya ada dua itu tadi, etos ilmu ya, kegigihan dalam mencari ilmu ya, tidak pernah mengenal kata menyerah ya. Ada masalah pasti dia akan berpikir kalau ada masalah pasti ada solusinya. Dan diingat lagi bahwa adik-adik itu di sini ketika kuliah di IAIN Ponorogo, jangan berpikir bahwa kalian sendiri. Ingat, banyak teman, banyak dosen, ada kajur. Kalau ada masalah, sampaikan kepada teman. Kalau teman tidak bisa memberikan solusi, sampaikan hal itu kepada jurusan. Insya Allah nanti akan dibantu untuk mencarikan solusinya. Ya baik Pak, selama Bapak menjadi dosen nih, lebih suka atau paling tidak suka tipe mahasiswa yang seperti apa? Waduh, Biar kami bisa belajar Pak. Iya. Tipe, kalau semua dosen sebenarnya ya termasuk saya, itu mengenalin mahasiswa itu gampang ya, gampang. Dan mahasiswa yang terkenal itu biasanya karakternya itu ada dua yang paling besar. Kalau nggak pinter tuh
wablek jalan kelas. Bener-bener. Nah, itu paling terkenal. Nanti kalau nggak dua tipikal mahasiswa seperti itu, ya tengah-tengahnya pun diem, itu. Tapi bagi saya itu dinamika karakter mahasiswa. Yang penting adalah bagaimana mahasiswa itu selalu berpikir ini ya, jangan berpikir jangka pendek atau jangan berpikir bahwa dirinya itu harus berjuang sendirian. Nah, dia harus berani membuka diri, berani melakukan komunikasi dengan teman-temannya, termasuk melakukan komunikasi dengan jurusan. Ini yang paling penting. Karena kemampuan komunikasi itu juga penting. Mungkin pribadi Pak Tobi yang tidak diketahui banyak mahasiswa itu apa Pak? Mungkin Bapak bisa cerita sedikit. Apa kira-kira? Kalau saya tuh apa yang tidak diketahui oleh mahasiswa? Kalau saya di dalam kelas selalu saya sampaikan tentang profil saya, kadang-kadang saya. Ya mungkin yang tidak diketahui oleh banyak mahasiswa, saya itu suka berkebun. Nah itu aja misalnya, suka berkebun. Makanya kadang kalau pulang dari Ponorogo, pulang ke rumah ke Nganjuk, itu selalu biasanya saya mampir ke perkebunan, ke petani biasanya. Makanya saya juga punya kenalan beberapa petani, ya tanaman-tanaman katakanlah seperti pontin, ya sirsat dan seterusnya. Itu saya punya kenalan di beberapa Ponorogo, di beberapa titik atau sudut Ponorogo, sehingga ya teman banyak. Di samping itu juga menjadi hiburan sendiri. Ya baik Pak, kita beralih ke topik kepemimpinan nih Pak. Menurut Bapak ini yang paling sulit ketika menjadi pemimpin itu apa Pak? Ya, yang paling sulit ya. Ya, yang paling sulit. Ya, yang paling sulit itu menyesuaikan komunikasi intrapersonal. Itu yang paling sulit. Karena itu tadi, seorang pemimpin di level apapun, baik itu jurusan, di level dekanat, ataupun di level institut, itu yang paling susah itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan gagasan, kebijakan, regulasi kita sebagai pemimpin kepada teman-teman dalam sebuah organisasi. Karena orang yang kita hadapi itu karakternya bermacam-macam ya. Ada yang orang ketika dikasih tahu sebentar saja dia sudah paham dan mau mengikuti, ada juga orang yang tidak mau dikasih tahu sama sekali, padahal itu baik untuk diri dia maupun orang lain. Jadi mengembangkan kemampuan komunikasi dalam rangka menyesuaikan dengan karakter orang lain ya, dalam dinamika organisasi kelembagaan di perguruan tinggi itu bisa dikatakan tidak mudah, tapi juga tidak sulit kalau kita mau belajar ya. Supaya apa? Kalau kita itu mampu menyesuaikan ini ya, desain atau corak karakter kita, komunikasi kita dengan karakter dosen ya, contohlah atau dengan mahasiswa, contohlah seperti itu juga, insya Allah ya, pikiran kita, gagasan kita, kebijakan kita itu akan diterima oleh banyak orang. Intinya semakin bagus kemampuan kita dalam mengkomunikasikan atau melakukan koordinasi dengan banyak orang dengan beragam karakter, maka kemungkinan program kerja kita sebagai pimpinan di berbagai level itu insya Allah akan berjalan dengan maksimal. Kalau berjalan dengan maksimal, maka insya Allah tujuan program yang kita canangkan akan tercapai dengan baik. Baik Pak, kalau menurut Bapak kan sendiri seorang pemimpin dan sekaligus seorang pengajar. Sebenarnya apa sih perbedaan sekaligus persamaan antara pengajar dan pemimpin menurut Bapak? Ya. Sebenarnya kalau mengajar tentu levelnya spesifik sesuai dengan kebutuhan
dosen dan mahasiswa. Ya. Kepentingannya juga skalanya lebih kecil. Kalau menjadi pemimpin itu skala ruang lingkupnya lebih besar. Yang kedua, kalau pemimpin itu memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Yang ketiga, dari sisi implikasi. Kalau mengajar, jadi pengajar, paling implikasinya, dampaknya kepada orang yang kita ajar. Ya. Tetapi kalau menjadi seorang pemimpin, ya, di level apapun, dampaknya tidak hanya pada mahasiswa secara spesifik, tetapi juga mahasiswa yang lingkupnya jauh lebih besar, termasuk kepada dosen-dosen, gitu. Jadi implikasinya atau dampaknya lebih luas menjadi pemimpin dibanding dengan pengajar. Tetapi juga ada plus minusnya. Menjadi pengajar itu insya Allah potensi konflik dengan banyak orang itu jauh lebih kecil. Ya. Tetapi menjadi pemimpin, potensi konfliknya itu jauh lebih besar. Karena terkadang kebijakan atau gagasan yang kita buat belum tentu disetujui oleh banyak orang. Sehingga terkadang kalau kita tidak memiliki kemampuan yang memadai, terutama kemampuan komunikasi yang bagus untuk menyampaikan kebijakan program kita sebagai pemimpin kepada orang lain, maka bisa-bisa akan menimbulkan potensi konflik yang juga tidak mudah untuk diselesaikan. Ya baik Pak, gini Pak, menurut saya dan menurut teman-teman, Bapak ini adalah seorang yang hebat. Siapa orang yang paling berjasa di hidup Bapak, di karir Bapak ini, menurut Bapak? Ya, yang pertama tentunya kalau orang ya, kalau berbicaranya orang ya, tapi kalau non manusia ya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memberikan kesempatan saya diperkenankan hadir di muka bumi ini walaupun melalui fasilitas orang tua saya ya. Artinya kalau tidak ada orang tua saya tentu tidak ada saya. Yang kedua, kalau konteksnya siapa orang ya tentunya adalah orang tua saya. Karena sejak orang tua saya yang abah, orang tua saya laki-laki itu meninggal ketika saya usia kurang lebih 10-11 tahun. Ketika saya duduk di kelas 4 SD, itu orang abah saya meninggal. Maka orang tua saya, ibu saya sebagai single fighter, itulah yang memberikan kekuatan moral yang luar biasa. Selalu memberikan dorongan, motivasi, ya, spirit untuk tidak pernah mengenal kata lelah, ya, kata capek, kata menyerah, bahwa hidup itu harus semangat. Dan yang lebih penting, ibu saya selalu berpesan bahwa berjuanglah sampai titik darah penghabisan. Dan ingatlah bahwa kamu punya potensi untuk membahagiakan orang-orang yang akan mencintai. Syaratnya kamu harus bekerja keras. Syaratnya lagi, di samping kerja keras, kamu harus punya motivasi lipat-lipat. Kalau temanmu itu pintar, tapi dia punya motivasi hanya satu, ya, kata orang tua saya, maka yang perlu kamu gandakan, lipat gandakan terlebih dahulu adalah motivasi kamu, gitu. Kalau dia punya satu, maka kamu harus punya 3, punya 4. Maka yang lainnya akan menyusul, ilmu akan datang sendiri kepada kamu, gitu. Jadi, ibu saya adalah orang yang paling berjasa. Baru yang kemudian kedua adalah kakak saya. Kakak saya itu guru ngaji saya. Beliau juga yang mendampingi saya, memberikan masukan kepada saya. Ya baik-baik Pak. Bapak apakah punya role model atau panutan lah, atau tokoh lah mungkin yang menjadi percontohan Bapak? Kalau boleh tahu. Tokoh di bidang apa ini? Ya apa saja, pokoknya ya tokoh lah yang jadi role model hidup Bapak ini. Ada atau tidak? Ya, kalau itu ada, tentunya tiap orang itu insya Allah ada. Orang yang punya
cita-cita, punya harapan, kemudian dia punya planning, perencanaan yang terukur, biasanya orang itu punya role model. Ya. Saya pun juga begitu. Kalau role model saya dalam hal spirit kehidupan itu tentu orang tua saya, ibu saya. Ya. Kenapa? Karena beliau bisa menjadi role model bagaimana menjadi orang yang gigih, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa pesimis dengan kehidupan, walaupun harus menjadi single fighter. Ya. Membesarkan 6 anak itu bagi saya role model di bidang spirit motivasi yang luar biasa. Kalau di bidang keilmuan banyak tokoh-tokoh ya, di Indonesia juga ada, di luar negeri yang menjadi inspirasi itu juga ada gitu. Ya kalau di dalam negeri mungkin banyak tokoh-tokoh pemikir pendidikan yang menurut saya juga bagus gitu ya. Ya di samping ada Kiai Wahid Hasim, bapaknya Kiai Abdurrahman Wahid, itu juga bagus di bidang manajerial atau kepemimpinan pendidikannya juga bagus. Makanya kemudian orang yang juga salah satu orang di Indonesia yang memiliki kontribusi yang luar biasa bagi pengembangan pendidikan agama di Indonesia itu ya Kiai Wahid Hasim atau bapaknya Kiai Abdurrahman Wahid atau yang saat ini terkenal dengan Gus Dur. Dan banyak juga yang lain. Sangat menarik sekali ya. Dari sekian banyak jurusan nih Pak, mengapa Bapak itu lebih memilih fokus dan berkecimpung di dunia manajemen pendidikan Islam? Apa ada alasannya Pak? Ya, alasannya yang pertama bahwa ilmu manajemen pendidikan Islam itu adalah ilmu yang tidak hanya teoritis, tetapi ada fungsi aplikatifnya, praksisnya yang jauh lebih besar. Dan itu tidak banyak orang yang memiliki wawasan kemampuan di bidang manajemen pendidikan atau katakanlah manajerial kelembagaan pendidikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena ilmu manajemen pendidikan itu memiliki kebermanfaatan yang tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Kenapa? Karena persaingan kompetisi pendidikan itu dari waktu ke waktu itu pasti akan selalu meningkat. Akan selalu meningkat. Nah, itu tadi ngobrol santai kita bareng Kepala Jurusan MPI. Banyak banget kan nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari beliau. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube HMJ MPI. HMJ MPI, berpikir dengan rasa, bergerak sepenuh jiwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.